Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Ayo kita berlatih 4.3 ya, pertidaksamaan linear satu variabel matematika SMP kelas 7. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk video pembahasan soal yang lain ya, silakan dicek di playlist. Nah, linknya sudah saya sertakan di deskripsi dan mungkin nanti muncul ya di bagian akhir dari video kita kali ini. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Tulislah pertidaksamaan untuk setiap garis bilangan berikut, kemudian nyatakan dengan menggunakan kalimat yang tepat. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa simbol atau notasi ya berkaitan dengan pertidaksamaan. Nah, ini yang harus adik-adik pahami terlebih dahulu ya. Namanya tidak sama berarti bisa lebih dari. Nah, simbolnya seperti ini. Ini dibaca lebih dari. Ya, Dek ya. Mungkin dulu di SD sudah pernah ya belajar seperti ini, hanya sekarang kita perdalam. Kemudian ada lebih dari, nanti ada kurang dari. Nah, kalau dinyatakan dalam garis bilangan, kalau yang lebih dari ya berarti bulatannya itu kosong. Ya, Dek ya. Kemudian lebih dari, maka panahnya ke kanan. Ya, kalau kurang dari berarti bulatannya kosong, panahnya ke kiri. Ada lebih dari, nanti ada lebih dari atau sama dengan. Ya, lebih dari atau sama dengan itu notasinya seperti ini. Ini lebih dari, nah yang ini sama dengan. Ya, ini dibaca apa? Dibaca lebih dari atau sama dengan ya. Kemudian nanti ada kurang dari sama dengan. Kalau ini kan kurang dari, ya kan? Nah, kalau seperti ini jadinya kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk garis bilangan, untuk yang lebih dari atau sama dengan, berarti kalau seperti ini kan lebih dari, ya kan? Bulatan kosong, kemudian panahnya ke kanan. Nah, kalau lebih dari sama dengan, di dalam bulatan itu diarsir. Nah, artinya nanti ikut, ya ikut dalam perhitungan. Demikian juga untuk kurang dari atau sama dengan ya, Dek ya. Kalau kurang dari itu seperti ini, bulatan kosong kemudian panahnya ke kiri. Nah, kalau kurang dari sama dengan berarti di dalam bulatan itu diarsir ya, ikut dalam perhitungan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, supaya semakin paham langsung aja kita kerjakan soal yang A. Ya. Di sini kita punya garis bilangan. Bulatannya kosong, panahnya ke kanan, ya kan? Kalau misalkan di sini bilangannya itu sebut saja X, berarti nanti notasinya adalah X ya, lebih dari 12. Ya, lebih dari itu artinya 12-nya tidak ikut ya, tidak masuk dalam perhitungan, tidak diperhitungkan ya. Nah, makanya di sini bulatannya kosong. Kemudian yang B. Di sini terlihat bulatannya kosong, panahnya ke kiri. Ya, Dek ya, berarti X kurang dari minus 4. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menyatakan dengan menggunakan kalimat yang tepat. Ya, berarti untuk soal yang A, X lebih dari 12. Ya, berarti X tadi itu kan mewakili bilangan real. Ya kan, bilangan real itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya kan? Jadi bilangan real lebih dari 12. Kemudian yang B, ini sama ya, berarti bilangan real meliputi bilangan bulat dan bilangan pecahan yang kurang dari berapa? Kurang dari minus 4. Ya, berarti 12-nya tidak ikut. Ya, Dek ya, karena harus lebih dari 12. 12,1 ya ikut, ya kan? Karena 12,1 itu kan lebih dari 12. Demikian juga di sini minus 4 tidak ikut, tapi minus 4,01. Nah, itu ikut, ya kan? Karena apa? Karena yang diminta di sini kurang dari minus 4, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 2. Ubahlah masalah-masalah berikut ke dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, kita mulai soal yang A. Sebuah bus dapat mengangkut tidak kurang dari 60 penumpang. Nah, ini kata kuncinya tidak kurang. Ya, kalau tidak kurang berarti lebih dari atau sama dengan, ya kan? Jadi nanti kalau kita misalkan penumpang bus itu simbolnya P, maka nanti bentuk pertidaksamaannya adalah P lebih dari atau sama dengan 60.
ya. Lalu yang B, jarak rumah Bondi ke sekolah lebih dari 100 meter, ya. Ini lebih dari jelas. Kalau jarak itu kalau di fisika ya kan simbolnya adalah S, ya kan? Berarti nanti langsung aja S ya lebih dari 100 meter. Kalau yang di sini bukan lebih dari sama dengan, ya deh ya, tapi lebih dari saja. Beda seperti soal yang A ya. Jadi nanti ciri-cirinya kalau dinyatakan dalam bentuk kalimat negatif, ya tidak kurang, kemudian tidak lebih, maka biasanya nanti diberi tanda sama dengan, ya itu cara mengingatnya. Sekarang yang C, penghasilan Ibu Monika tidak lebih. Nah ini kan kalimat negatif, ya tidak lebih dari ini berapa? 2 juta rupiah setiap bulan. Oke. Penghasilan berarti anggap saja ini gaji begitu ya. Kalau gaji itu kita simbolkan G, berarti nanti G ya kan tidak lebih berarti kurang ya kan? Kurang dari atau sama dengan berapa? 2 juta rupiah. Nah, kira-kira seperti ini ya. 2 juta rupiah. Dinyatakan dalam kalimat negatif berarti di sini ada tanda sama dengan. Ya, artinya 2 jutanya itu ikut ya masuk dalam diperhitungkan. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang yang D. Kecepatan Udin berkendara tidak lebih dari 50 km per jam. Nah, sekali lagi ini bentuk kalimat negatif berarti nanti ada tanda sama dengan. Ya, kecepatan itu simbolnya adalah V. Nah, berarti V kalau tidak lebih berarti kurang, ya Dek ya. Kan lawannya. Nah, kurang dari atau sama dengan berapa? 50 km per jam. Sekarang yang E, bilangan D jika ditambah 21/3 hasilnya lebih dari -8. Ya kita ikuti saja. Berarti di sini D, ya kan? Ditambah berapa? 21/3. Hasilnya berarti ini lebih dari, ya kan? Kalau lebih dari seperti ini, lebih dari -8. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 1 dan nomor 2. Sampai ketemu di video pembahasan soal nomor selanjutnya.